Sri Mulyani bongkar rahasia ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi sepanjang 2022. Jadi kita lihat kebijakan ekonomi ini tidak pro rakyat di tengah kenaikan harga batu bara yang sangat besar, mineral, dan semua harga komoditas di mana penerimaan negara naik 50% penerimaan negara. Bagaimana kita bisa betul-betul mendorong program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu adalah kunci. Kemudian bagaimana mendukung proses perkuatan ekonomi Indonesia. Jadi bagaimana kebijakan fiskal bisa mendorong kementerian-kementerian yang lain. Memang kalau kita lihat ya, Sri Mulyani yang di pemerintahan Jokowi ini berbeda dengan Sri Mulyani yang ada di pemerintahan SBY. Seolah-olah dua kepribadian yang berbeda. Sri Mulyani bongkar rahasia ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi sepanjang 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat bersyukur ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global, tercermin dari pertumbuhan sebesar 5,31% atau CTC, bahkan lebih tinggi dari capaian di tahun 2021 yakni 3,69%. Alhamdulillah, meski sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi melambat, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik, kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya Jakarta Selasa 7 Februari. Sri Mulyani menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Jadi kita lihat kebijakan ekonomi ini tidak pro rakyat di tengah kenaikan harga batu bara yang sangat besar, mineral, dan semua harga komoditas di mana penerimaan negara naik 50% penerimaan negara. Orang kaya dalam keadaan sekarang juga kacau, orang kaya juga bingung. Kita nggak minta kok. Jadi orang kaya juga merasa gue juga bisa mobil gue bisa kasih aftur bahkan itu kan, karena dia bisa beli itu. Jadi sebetulnya keadaan itu memang akibat dari kekacauan koordinasi itu. Ya dengan sendirinya kalau yang disubsidi adalah barang itu pasti ya orang kaya juga merasa iya cuma adanya segitu ya gue beli aja harganya. Kan itu bukan tidak diinginkan oleh orang kaya dia untuk disubsidi itu. Jadi kekacauan ini yang mestinya diterapkan. Rakyat menganggap rakyat dikerjain oleh harga, orang kaya dianggap dia disalahkan juga karena kebijakan pemerintah kan. Bagaimana kita bisa betul-betul mendorong program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu adalah kunci. Kemudian bagaimana mendukung proses perkuatan ekonomi Indonesia. Jadi bagaimana kebijakan fiskal bisa mendorong kementerian-kementerian yang lain. Akhir-akhir ini saya juga memberanikan mengamati atau mengkritisi hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik, karena saya membawahi juga Political Economy and Public Policy Studies gitu. Nah, di mana adalah salah satu Perpu dan sebagainya, ini adalah bagian dari itu. Memang kalau kita lihat ya, Sri Mulyani yang di pemerintahan Jokowi ini berbeda dengan Sri Mulyani yang ada di pemerintahan SBY. Seolah-olah dua kepribadian yang berbeda. Sri Mulyani bongkar rahasia ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi sepanjang 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat bersyukur ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global, tercermin dari pertumbuhan sebesar 5,31% atau CTC, bahkan lebih tinggi dari capaian di tahun 2021 yakni 3,69%.
Alhamdulillah, meski sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi melambat, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik, kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya Jakarta Selasa 7 Februari. Sri Mulyani menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Akhir-akhir ini saya juga memberanikan mengamati atau mengkritisi hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik, karena saya membawahi juga political economy and public policy studies gitu. Nah, di mana adalah salah satu perpu dan sebagainya, ini adalah bagian dari itu. Memang kalau kita lihat ya, Sri Mulyani yang di pemerintahan Jokowi ini berbeda dengan Sri Mulyani yang ada di pemerintahan SBY, seolah-olah dua kepribadian yang berbeda. Bagaimana kita bisa betul-betul mendorong program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu adalah kunci. Kemudian bagaimana mendukung proses perkuatan ekonomi Indonesia. Jadi bagaimana kebijakan fiskal bisa mendorong kementerian-kementerian yang lain. Orang kaya dalam keadaan sekarang juga kacau, orang kaya juga bingung. Kita nggak minta kok. Jadi orang kaya juga merasa gue juga bisa mobil gue bisa kasih aftur bahkan itu kan, karena dia bisa beli itu. Jadi sebetulnya keadaan itu memang akibat dari kekacauan koordinasi itu. Ya dengan sendirinya kalau yang disubsidi ada barang itu pasti ya orang kaya juga merasa iya cuma adanya segitu ya gue beli aja harganya. Kan itu bukan tidak diinginkan oleh orang kaya dia untuk disubsidi itu. Jadi kekacauan ini yang mestinya diterangkan. Rakyat menganggap rakyat dikerjain oleh harga, orang kaya dianggap dia disalahkan juga karena kebijakan pemerintah kan. Jadi kita lihat kebijakan ekonomi ini tidak pro rakyat di tengah kenaikan harga batu bara yang sangat besar, mineral, dan semua harga komoditas, di mana penerimaan negara naik 50% penerimaan negara. Sri Mulyani bongkar rahasia ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi sepanjang 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat bersyukur ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global, tercermin dari pertumbuhan sebesar 5,31% atau CTC, bahkan lebih tinggi dari capaian di tahun 2021 yakni 3,69%. Alhamdulillah, meski sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi melambat, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik, kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya Jakarta Selasa 7 Februari. Sri Mulyani menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.